Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten telah resmi meluncurkan program sekolah gratis untuk SMA sederajat pada momen Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2025. Menyediakan sekolah gratis di sekolah swasta jenjang SKH, SMK, dan juga setaranya, ini bertujuan untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, serta menekan angka putus sekolah. Tentunya ada banyak hal yang perlu diulik mengenai skema serta langkah agar program tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Mari membedah program pendidikan gratis di Banten bersama narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Herianto yang merupakan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Boleh Pak? Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke Sultan TV nih Pak. Sama-sama. Senang rasanya nih Pak ya, hari ini kita kedatangan narasumber kita. Ada Pak Kabid nih ya yang datang ke Sultan TV. Karena tema kita hari ini nih Pak, ini berkenaan dengan membedah pendidikan gratis di Indonesia. Nah ini untuk opening nih Pak ya, kita ngobrol-ngobrol nih biar ada pemanasan dulu. Ini kan kita di bulan Mei ini di pekan lalu ya, kita baru saja memang sama-sama merayakan Hari Pendidikan. Nah ini selaku Kabid nih Pak ya, di Dinas Pendidikan juga, bagaimana Bapak melihat potret pendidikan di Provinsi Banten saat ini? Baik, terima kasih. Memang salah satu tantangan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah itu salah satunya adalah layanan akses ya, pemerataan akses dan pemerataan akses layanan pendidikan. Berdasarkan mungkin secara gambaran umum, untuk akses kita itu memang masih relatif di bawah angka rata-rata nasional. Kalau nggak salah di data BPS tahun kemarin 2024 kita baru mencapai di angka 71% ya. Masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai di kisaran angka 74%-an lah gitu. Dengan kondisi ini maka penting untuk dilakukan, harus dijawab dengan langkah-langkah dalam bentuk strategi program kegiatan dalam rangka tadi bisa mengupgrade, bisa meningkatkan tadi gap angka partisipasi kasar kita ya minimal lah sama atau bahkan mungkin di atas rata-rata nasional begitu. Baik, jadi kalau kita melihat bahwa potret pendidikan di Indonesia khususnya di Banten memang masih di bawah rata-rata ya Pak. Tapi ya ada tantangan di situ. Tantangannya di situ. Masih ada gap lah. Tapi maksudnya dibandingkan nasional nggak terlalu jauh gapnya. Tapi walaupun demikian itu satu tantangan yang memang harus dijawab gitu. Yang sama-sama dicari solusinya lah Pak ya. Baik, seperti itu. Ya. Nah kemudian ini kan kalau kita melihat ya Pak, potret pendidikan di Provinsi Banten tentunya dengan kondisi geografis yang berbeda ini Kak Pak. Kalau kita lihat ya Pak, ketimpangan semisal di Tangerang, kemudian kita lihat di pelosok Pandeglang atau di Lebak, itu kan cukup sebuah tantangan. Lalu sebenarnya Pak, ini kalau menurut Bapak, apa sih yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Banten, khususnya berkaitan dengan pendidikan? Sebenarnya apa nih Pak yang paling krusial? Tentu saja layanan yang berkualitas, kemudian ya salah satunya layanan yang terjangkau gitu, harapannya. Berkualitas tapi terjangkau, bahkan ya gratis gitu. Jadi berkualitas dan juga terjangkau. Makanya ini ada program nih pendidikan gratis. Nah ini pas banget nih Pak, ini kita langsung ngobrol soal pendidikan gratis lebih jauh lagi. Ini kan juga sudah diresmikan oleh Pak Gubernur nih Pak. Sebenarnya nih Pak, ini kalau dalam kacamata pemerintahan, definisi pendidikan gratis yang akan diterapkan ini sebenarnya seperti apa?
Pendidikan gratis. Di sana kita stressing bukan pendidikan gratis ya, mungkin saya luruskan, sekolah gratis. Sekolah gratis. Oke, Sekolah baik Pak. gratis ya. Ya mungkin sederhananya konsepnya bersekolah gratis lah, tidak ada pungutan, tidak dikenakan pungutan biaya gitu. Jadi orang tua menyalurkan anaknya, peserta didiknya ke sekolah free kan, tidak dibebani atau dibebaskan lah dari biaya pendidikan. Tapi yang dibebaskan adalah biaya operasional, bukan biaya personal. Kan biaya pendidikan ada namanya biaya personal, ada biaya operasional, ada biaya investasi. Nah kalau biaya personal itu kayak baju seragam, sepatu, kan tetap masih kewajiban orang tua gitu. Ya, yang melekat lah di personal anak ya. Transport misalkan dari rumah ke sekolah, nah itu masih masuk kategori personal. Nah kalau operasional kaitan dengan proses pembelajaran di sekolah gitu. Nah untuk investasi kaitan dengan pengembangan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu. Jadi itu free lah, yang kecuali tadi yang biaya personal ya, yang masih melekat anak. Jadi perlu digarisbawahi nih Pak ya. Jadi free-nya ini operasional, bukan personal. Intinya kan yang sudah berjalan sekarang ya, yang anak-anak kita yang bersekolah di swasta mungkin biasanya kan ada namanya uang pangkal, begitu masuk ya ada namanya SPP gitu. Nah itu free gitu, nanti nggak ada. Jadi ke sekolah ya udah free, dari sekolah nggak ada pungutan apapun. Baik. Nah kemudian Pak, ini berbicara soal mekanismenya bagaimana. Kalau kita lihat kan Pak, sebenarnya kalau sekolah negeri kan memang sudah gitu ya, uang pangkal yang memang tidak ada. Nah ini kan sekarang difokuskannya sekolah swasta. Nah ini mekanismenya yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa Pak? Mekanisme pengelolaannya, stepnya, langkahnya ada 4. Yang pertama pengusulan dari sekolah, kan nanti sekolah mengidentifikasi, mendata jumlah siswa yang mau diusulkan berapa orang sih gitu. Ini sambil saya informasikan, ini kelas 10 ya, kelas 10 tahun ajaran yang baru nih, yang akan datang nih, apa namanya di periode ini nih, apa namanya di periode sekarang nih, ajaran 2025 2025 ya, 2025-2026. Nanti kan ada proses PPDB tuh, penerimaan. Nah, jauh-jauh hari mungkin bisa mengidentifikasi berapa sih jumlah kelas 10-nya nanti yang akan diusulkan begitu. Nah, sekolah mengusulkan dengan memenuhi ketentuan kriteria yang ada, nanti ada dipersyaratkan ya. Kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Tentu saja data-data itu harus diverifikasi, divalidasi. Baik itu NISN-nya, misalkan NIK-nya dan lain-lain ya, ada beberapa kriteria. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan dari usulan tadi, setelah diverifikasi di Perpal, oh ini yang masuk kriteria, baru ditetapkan, dan tahapan terakhir adalah proses penyaluran gitu. Nah itu mekanismenya. Mekanismenya seperti itu ya Pak. Jadi tentunya dari provinsi, dari pemerintah juga sedang ibaratnya memverifikasi beberapa data sekolah yang ada. Tapi kalau untuk sasaran Pak, ini kan ini awal ya Pak, di tahun ajaran baru nanti 2025, berarti per bulan Juli lah ya kalau kita lihat gitu kan Pak. Ini sudahkah pemerintah membuat gitu Pak sasaran sekitar berapa ratus sekolah atau seperti apa? Berdasarkan hasil pendataan kita, jadi kita sudah melakukan pendataan kaitan dengan kesiapan sekolah swasta. Jadi nanti ada 2 kategori mungkin ya, kita kategorisasikan. Dia memang program itu tidak memaksa sebetulnya. Tidak memaksa, kalau memang sekolah swasta bersedia mengikuti program ini silahkan. Tapi kalaupun toh dengan berbagai pertimbangan belum bersedia, dipersilakan juga. Nah yang bersedia nanti kita lakukan pendataan. Nah berdasarkan hasil pendataan kita sampai cut off tanggal 2 Mei kemarin, nah, jumlah sekolah mungkin perlu saya sampaikan ya, yang bersedia bergabung untuk mengikuti program ini sebanyak 811 sekolah gitu, terdiri dari SMA, SMK dengan SKH swasta. Kemudian untuk jumlah siswanya sendiri dari total 811 ini sebanyak 55.756 siswa. Itu kaitan dengan proyeksi ya, tapi nanti data ini mungkin kita update lagi sesuai dengan hasil nanti, hasil SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Gitu. Tapi ini data hasil kita proyeksi ya, identifikasi berapa sih nanti kebutuhannya, targetnya berapa gitu.
jumlah sekolahnya, jumlah siswanya gitu. Oke, baik. Jadi memang tadi totalnya sekitar 800 sekolah ya, Pak. Nah, ini kan juga yang sempat ramai di masyarakat ya, Pak, khususnya mungkin dari para pengelola sekolah swasta. Ini tadi Bapak juga menyampaikan bahwa ini bukan hal yang wajib bagi seluruh sekolah swasta. Betul ya, Pak? Karena kan kalau kita lihat, Pak, ada beberapa sekolah swasta yang memang uang pangkalnya cukup fantastis. Ketika memang tadi akhirnya harus diberlakukan seperti itu, menolak. Jadi itu tidak apa-apa, Pak. Oke, baik. Tidak apa-apa. Tadi kan tidak bersifat memaksa. Tapi dengan berbagai pertimbangan, bicara manfaat dan lain-lain, nanti sekolah bisa memutuskan, ambil keputusan. Gitu. Baik. Nah, kemudian Pak, ini kan sekolah swasta juga di Provinsi Banten kan juga cukup banyak. Khususnya mungkin ada yang di bawah lingkungan Kemenag. Contohnya kayak MA gitu ya, Pak. Ini kan SMK. Apakah itu juga termasuk dalam sasaran atau ternyata bukan? Termasuk. Cuma mekanismenya beda gitu. Ada sedikit mekanismenya beda, termasuk dari sisi penempatan penganggarannya ya. Kalau yang ini kan mekanismenya nanti lewat semacam program beasiswa masuk ke rekening sekolah, nanti auto debit langsung masuk ke rekening sekolah. Jadi ke rekening siswa, auto debit nanti masuk ke rekening sekolah. Nah, itu mekanismenya di penganggarannya dari kita di Dinas Pendidikan. Nah, kalau yang tadi MA ini masih tahap istilahnya? Konsolidasi dengan Kemenag atau seperti apa nih, Pak? Ya pematangan lah. Pematangan karena mekanismenya itu nanti termasuk pengkoordinasinya di sana di biro begitu. Oh, baik. Gitu, karena mungkin lebih mendekati ke mekanismenya ke hibah atau apalah. Mungkin. Gitu. Jadi masih ada beberapa proses lah, Pak ya. Kalau berkenaan dengan madrasah aliyah gitu. Karena ini juga cukup menjadi pertanyaan nih, Pak. Proses regulasi gitu. Regulasinya sedang digodok lah ibarat ya. Nah, kemudian Pak, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini kan lebih seperti beasiswa yang masuk nanti ke rekening siswa dan juga ini diurus oleh sekolah ya, Pak. Kisarannya nih, Pak. Kisarannya angkanya ya? Iya. Oke. Jadi angkanya ini berdasarkan jenjang pendidikan, jenis satuan pendidikan dan wilayah begitu. Ada dua perbedaan lah ya. Dua kategori ya. Iya. Yang pertama jenjangnya kan ada 3 ya, SMA, SMK dengan SKH. Nah, itu kalau ini berdasarkan pendekatan wilayah, ada wilayah Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dengan Tangsel. Ada satu lagi wilayah non Tangerang Raya, berarti 5 kabupaten kota, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, gitu, Cilegon sama Kota Serang. Ini ada perbedaan untuk satuannya. Untuk wilayah Tangerang Raya untuk SMA satuannya 250.000 per siswa per bulan, gitu ya, kali 6 bulan berarti kan kalau untuk semester ini nih yang baru. Kemudian untuk wilayah non Tangerang Raya tadi 5 kabupaten kota yang lain satuannya di angka 150.000. Itu untuk jenjang SMA. SMK-nya untuk Tangerang Raya 300.000, kemudian wilayah lainnya 200.000. Dan SKH untuk Tangerang Raya satuannya 500.000 dan kabupaten kota selain Tangerang Raya satuannya 300.000. Itu kaitan dengan satuannya. Dengan satuan itunya Pak ya. Dari beberapa mungkin anggaran yang memang digelontorkan oleh pemerintah gitu ya Pak ke tiap-tiap sekolah. Nah, lalu ini Pak, tadi Bapak juga sempat menyampaikan juga bahwa berkenaan dengan jumlah ini kan yang sudah terdata ada 800 dan ini juga memungkinkan akan ada penambahan ataupun pengurangan. Sebenarnya Pak, kriterianya dari pemerintah sendiri memilih sekolahnya seperti apa nih Pak? Salah satu prinsip ya, kriteria prinsip berarti akan terakreditasi, kemudian menerima dana BOS gitu ya. Ini salah satunya, ada beberapa kriteria yang lain lah. Itu yang prinsip ya, karena ya untuk kaitan dengan penjaminan mutunya kan salah satunya harus terakreditasi, jelas ya, kaitan perizinannya dan lain-lain. Kemudian menerima dana BOS juga karena untuk persyaratan menerima BOS kan ada di situ
oh dia harus memiliki murid sekian, kemudian tenaga pendidiknya seperti apa, kualifikasinya. Jadi secara tidak langsung kalau kita menggunakan indikator BOS itu untuk potretnya bisa diambil dari situ kaitan dengan indikator mutunya gitu, sisi kelayakannya. Jadi memang kalau berdasarkan kriteria tidak jauh dari kriteria sekolah yang memang menerima BOS ya Pak. Iya betul. Nah ini juga kan khawatir ya Pak. Kita ini bicara soal program pemerintah, apalagi berkenaan dengan uang ya Pak. Ini kan kadang juga kita agak wanti-wanti nih, ya takutnya disalahgunakan atau seperti apa. Nah lalu ini Pak tadi, ini kan juga sebagai salah satu langkah preventif lah intinya ya, dengan dari penyelewengan yang ada. Apakah akan ada gitu Pak proses pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan program sekolah gratis ini? Oh ya pasti itu proses pengawasan dan itu dilakukan berbagai pihak ya, baik secara internal maupun eksternal. Kalau internal kan kita nanti ada tim pemantauan ya, ada tim evaluasi di Dinas Pendidikan sendiri. Kemudian secara eksternal ya pasti ada namanya aparat pengawas independen ya, seperti inspektorat secara internal ya, kemudian ada BPK dan lain-lain lah, kaitan dengan akuntabilitas ya, akuntabilitas agar program ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling penting ya Pak, Iya. ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena bicara ini kan uang pemerintah, uang rakyat dan untuk rakyat tentunya. Jadi harus benar-benar teliti sekali ini ya. Nah kemudian nih Pak, ini juga tentunya dari beberapa sekolah yang ada gitu Pak, yang sudah ada daftarnya lah dari pemerintah. Sudahkah dilakukan komunikasi Pak? Komunikasi kita intens, kita sering melakukan sosialisasi, kita turun ke kabupaten kota untuk lebih tadi ya meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi ya kaitan dengan bicara, sebenarnya kita bicara value-nya ya, bicara manfaat dari program ini. Kan tadi manfaatnya jelas ya, bisa meringankan beban orang tua. Saya yakin kita sepakat lah kalau kita sebagai orang tua, nah kita bersekolah gratis, saya pikir orang tua mana yang nggak setuju gitu. Betul. Iya. Sangat Tapi membantu. tetap kita intent ke sekolah. Mungkin yang kita kuatkan bagaimana sisi mekanisme, bagaimana sisi administrasinya dan lain-lain. Intinya supaya nanti program ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan koridor yang ada gitu. Apa ada nih Pak mungkin kesenjangan implementasi kalau kita lihat dari berbagai daerah nih? Ini tadi kan secara apa ya, ibaratnya kisaran yang diberikan kepada itu juga ada perbedaan. Nah ini kalau implementasi yang lainnya Pak, apakah ada perbedaan atau sebagaimana nih Pak? Sama aja. Sama aja ya Pak. Ini kan khawatir nih Pak, ada juga wah saya di daerahnya yang daerah tidak terjamah, susah sekali, mungkin tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bagaimana nih Pak? Aja. Sama kan kita tadi bicaranya, kalau bicara potret mutu dari akreditasi tadi, akreditasi itu memotret ada 8 standar tuh, sekolah itu menjalankan pendidikan kan harus terstandar tuh ya, 8 standar nasional pendidikan, ada standar sarana prasarana. Gimana sih sarana prasarananya? Ada standar pendidik tenaga kependidikan, ada standar isi, ada standar proses. Itu semua dikemas dalam satu pengukuran, yaitu akreditasi. Jadi kalau nanti sekolah yang diberikan program ini, salah satu pesertanya terakreditasi gitu ya, terakreditasi tadi artinya secara standar itu ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sisi pelayanannya pasti sama. Kalau ini sekolah terakreditasi A misalkan, ya pasti standarnya sama bentuk pelayanannya dimanapun lokasi sekolah itu gitu ya. Nah kemudian dari beberapa sumber media nih Pak ya, ini juga ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya di beberapa sekolah juga ada yang dijadikan sekolah percontohan yang berkenaan dengan ini nih Pak. Nah tentunya kan kalau sudah melihat ada sekolah percontohan yang mendapatkan program tersebut nih Pak, apakah ada tantangan nih Pak yang kiranya udah diwanti-wanti nih oleh pemerintah ini nih bakal terjadi? Kiranya tantangan apa tuh Pak? Tantangan apa ya? Atau belum terasa nih Pak, atau gimana nih Pak? Kendala lah mungkin. Ya kan kalau bicara kita mekanisme, kalau pendekatan sistem ya, pendekatan sistem kan bicara komponen sistem, input, proses, output, outcome. Sekarang bicara input, regulasi udah ada, anggaran sudah siap gitu ya. Sisi input sih saya pikir nggak ada kendala tantangan. Sisi proses
Sisi proses dari mulai proses tadi yang saya sampaikan, dari proses pendataan, proses validasi, dari proses pengusulan, proses verifikasi, proses penyaluran dengan proses penetapan sampai dengan proses penyaluran. Ya mungkin tantangannya di proses perpal aja, proses verifikasi data itu mungkin yang memang butuh betul-betul kerja keras dengan kehati-hatian mungkin di situ. Karena ini sejauh ini kan sudah diresmikan, berarti tinggal yang tadi ya Pak, beberapa verifikasi. Jadi tantangannya di verifikasi nih Pak ya. Ya supaya nanti harapannya manfaat yang kita harapkan bisa tercapai gitu. Manfaat dari program ini bisa maksimal lah manfaatnya gitu. Oke, baik. Nah kemudian Pak, ini harapan ya, terkait dengan adanya program ini dan juga apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Banten khususnya? Ya harapannya jadi program sekolah gratis ini salah satunya tadi untuk menjawab tantangan kita di bidang pendidikan. Jadi tujuan dari program ini untuk meningkatkan tadi akses layanan pendidikan, sehingga harapannya untuk usia penduduk sekolah menengah usia 16-18 tidak ada lagi hambatan-hambatan untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan tadi yang berkualitas dan terjangkau gitu ya, sehingga harapannya semua anak-anak kita punya kesempatan yang sama, tidak ada lagi gap, ini kategori kurang mampu, ini orang kaya, semua mendapat perlakuan yang sama ya, ada keadilan. Intinya harapannya dengan adanya hadirnya program ini tentu saja tadi bisa secara makro bisa meningkatkan akses layanan pendidikan. Dan mungkin secara khususnya dari perspektif konsumennya itu orang tua merasa terbantu ya dengan biaya pendidikan ini gratis gitu ya, tidak mengurangi beban ekonomi keluarga, itu harapannya. Banyak ya Pak harapannya kalau berkenaan dengan pendidikan gitu, karena kan kalau kita lihat juga Pak, ini pendidikan tuh menentukan bagaimana kualitas dari masyarakatnya itu sendiri. Dan tentunya pemerintah juga ini bersama-sama dengan pihak-pihak lain ya Pak, ini untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti apa nih Pak? Kalau untuk apakah ada komunikasi dengan asosiasi lain nih Pak yang digandeng pemerintah dalam mewujudkan ataupun mengimplementasikan program ini, seperti apa nih Pak? Oh iya, harus, ini kan program kita bersama ya. Jadi ini bukan hajat dinas pendidikan, bukan bukan sektoral, tapi ini bagaimanapun adalah program prioritas Pak Gubernur yang di launching yang diperuntukkan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Saya pikir mari kita dukung lah ya, kita dukung sama-sama. Tadi melibatkan berbagai pihak ya, salah satunya pihak orang tua, bagaimana program ini bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian pihak sekolah, kemudian tadi ada organisasi mitra kita ya, Dewan Pendidikan, ada BAPSM gitu ya, dan memang organisasi-organisasi yang memang konsen di bidang pendidikan. Saya pikir mari kita dukung, kita sukseskan program ini ya, supaya nanti sisi hasilnya, sisi manfaatnya bisa maksimal dinikmati oleh masyarakat. Baik, jadi saling bahu-membahu. Seperti itu. Kita nantikan lah ya. Ini kan programnya awalan dan kemudian juga bukan berarti nanti menjadi yang terakhir ya Pak. Harusnya ini bisa berkelanjutan demi kebanggaan dan juga kebaikan dari masyarakat Banten. Pak, tidak terasa nih Pak, sudah 30 menit kita berbincang. Kita berbincang asik sekali pemirsa, membahas bagaimana nih ya mekanisme dari sekolah gratis yang memang ini program yang dicanangkan di periode kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Andra Soni, dan juga Pak Wakil Gubernur. Semoga tadi ada banyak harapan juga yang disampaikan, dan kita selaku masyarakat Banten tentunya harus bisa bersama-sama mengawasi dan juga bekerja sama nih dengan pemerintah ya Pak ya, tentunya agar program ini dapat terrealisasi dengan baik. Namun sebelum menutup perjumpaan kita Pak di siang hari ini, boleh disampaikan closing statement mungkin Pak. Ini secara keseluruhan berkenaan dengan tema kita hari ini kepada pemirsa setia Sultan TV. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten siap untuk mendukung dan mensukseskan program sekolah gratis ini yang telah di launching oleh Bapak Gubernur, Bapak Andra Soni.
Dan kami berharap kepada semua pihak, mari kita sama-sama bersinergi untuk dapat mensukseskan program ini demi meningkatkan kepuasan masyarakat terkait dengan layanan pendidikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herianto yang sudah berkenan nih datang ke Sultan TV kita hari ini. Semoga Pak, apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat Pak, dapat mengedukasi masyarakat. Dan tentunya tadi kalau ini programnya dari Banten, semoga juga bisa menginspirasi nih Pak ya, provinsi-provinsi lainnya. Sehingga kita nih ya, salah satu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat terrealisasi bukan hanya di Banten, namun juga di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, sehat dan sukses selalu Pak. Semoga jangan kapak ya Pak datang ke Sultan TV. Kita tutup Pak perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini membahas berkaitan dengan pendidikan atau sekolah gratis di Provinsi Banten bersama Pak Herianto yang merupakan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.